Minggu dibanding dengan hari-hari yang lain. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau ada orang Kristen tapi tidak mengkhususkan hari Minggu, tidak membedakan hari Minggu dengan hari-hari yang lain, kita perlu memberikan tanda tanya kepada orang Kristen tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang Tuhan inginkan supaya kita meluangkan waktu, supaya kita mengatur waktu kita adalah aturlah sedemikian rupa sehingga hari Minggu itu menjadi hari yang berbeda, menjadi hari yang khusus untuk kita, berbeda dengan hari-hari yang lain. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membedakan hari Minggu dibanding dengan hari-hari yang lain? Nah, kita bisa mendapatkan bantuan dari ayat 9. Ayat 9 mengatakan, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Supaya kita bisa membedakan hari Minggu berbeda dengan hari-hari yang lain, maka kita perlu atur, yaitu kita bekerja selama 6 hari dalam seminggu. Dalam 6 hari dalam seminggu itu kita kerjakan segala pekerjaan kita. Kita kerjakan di waktu 6 hari yang berikut, di waktu 6 hari yang selain hari Minggu itu. Ini pun juga berarti kita atur baik-baik, kita bekerja dengan baik-baik, sehingga di hari Minggu kita bisa tidak perlu lagi bekerja. Kalau kita sudah bekerja dengan sebaik-baiknya di 6 hari yang sebelumnya, maka kemungkinan untuk kita bisa membedakan, mengkhususkan hari Minggu berbeda dengan hari-hari yang lain itu jadi semakin besar. Tetapi kalau kita tidak bekerja dengan sebaik-baiknya di 6 hari yang sebelumnya, maka kemungkinan untuk bisa membuat hari Minggu jadi berbeda dengan hari yang lain itu semakin kecil. Ada pepatah mengatakan, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita akan bisa bersenang-senang kalau sebelumnya kita sudah bersusah-susah terlebih dahulu. Tapi kalau kita sebelumnya tidak mau bersusah-susah, apa yang akan terjadi? Berikut-berikutnya kita akan bersusah-susah. Jadi supaya kita bisa mengkuduskan hari Minggu menjadi hari Sabat untuk Tuhan, maka tuntutannya adalah 6 hari sebelumnya kita harus benar-benar sungguh-sungguh bekerja dengan segenap hati. Bahkan di Efesus 4 ayat 25 dan Kolose 3 ayat 23 dikatakan, kalau kita bekerja, bekerjalah dengan bekerja keras. Bekerjalah bukan seperti untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Jadi inilah juga sebenarnya yang membedakan orang Kristen dibanding dengan orang bukan Kristen. Orang Kristen adalah orang yang bekerja keras. Orang Kristen adalah yang bekerja segenap hati, yang bekerja bukan untuk diri sendiri, bukan untuk ayah ibu, bukan untuk pasangan ataupun juga untuk anak-anak, bukan juga untuk orang tua, tetapi bekerja untuk Tuhan. Inilah keunikan orang Kristen. Dan seorang ahli ekonomi dan sosiolog mengatakan inilah etika bekerjanya orang Kristen. Dan etika bekerjanya orang Kristen yang seperti ini, yang mau bekerja dengan segenap hati, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan, etika inilah yang membawa negara-negara Eropa yang menganut agama Kristen itu maju luar biasa sekali. Bapak Ibu dan Saudara mungkin tahu merek-merek mobil yang terkenal, merek-merek jam yang terkenal itu sampai dengan beberapa tahun, 10-20 tahun yang lalu itu semuanya merek buatan Eropa. Tidak ada merek jam tangan buatan Asia yang terkenal itu sampai dengan 20-30 tahun yang lalu. Kalau sekarang ya sudah ada Casio, Citizen segala macam buatan Jepang. Tapi sebelum itu yang pegang baik mobil maupun juga jam tangan itu Eropa yang pegang. Kenapa?
Karena orang-orang Eropa sampai dengan 20-30 tahun yang lalu masih memegang ajaran Alkitab, masih menjalankan ajaran Alkitab. Khususnya kalau di bidang pekerjaan yang Efesus 4 ayat 25 dan Kolose 3 ayat 23 ini. Mereka bekerja, kalau bekerja walaupun di pabrik itu nggak ada siapa-siapa, mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena mereka bekerja bukan untuk siapa-siapa, tapi bekerja untuk Tuhan. Nggak ada yang perhatiin, mereka tetap kerjakan dengan baik. Makanya mobil ataupun juga jam-jam itu kan kecil-kecil sekali ya sebenarnya, mur-murnya apa semuanya. Itu mereka kerjakan dengan teliti. Walaupun belum ada yang disebut, kalau sekarang kan sudah ada ya, standar kualitas produk itu ya. Kalau Jepang kan teliti sekali. Hanya 0, berapa aja sudah masuk NG kan. Tapi kalau di Indonesia boleh sampai 5 atau 10 itu masih oke, nggak termasuk produk yang NG. Itu bedanya orang yang bekerja untuk Tuhan dan orang yang bekerja untuk manusia. Nah, Jepang, kenapa Jepang bisa maju, Jepang dan Korea bisa maju belakangan ini? Karena mereka mewarisi semangat etika kerjanya orang-orang Eropa itu. Nah, ini ironisnya ya. Orang-orang Asia khususnya Jepang dan Korea, mereka mengambil yang baik dari orang Eropa, etika kerjanya itu, tapi justru orang Eropa meninggalkan etika kerja yang mereka pegang selama ratusan tahun selama ini. Dan akibatnya jelas. Sekarang merek-merek mobil yang terkenal, merek-merek jam yang terkenal sudah mulai berpindah. Bukan lagi merek Eropa, tetapi justru merek Asia. Jepang semakin maju. Bahkan sekarang katanya di Amerika yang menjadi perusahaan mobil terbesar itu bukan lagi mobil Amerika atau Eropa, tapi Toyota. Udah berhasil beberapa tahun belakangan ini sudah bisa terus yang pegang nomor 1 itu Jepang. Karena Jepang konsepnya begitu kan, walaupun gak ada yang memperhatikan, mereka kerja dengan baik-baik kan. Itu karena mereka mengambil, tapi mereka hanya ambil etikanya, tapi tidak mau ambil Alkitabnya, tidak mau ambil Tuhan Yesusnya. Nah, ini sebenarnya milik kita. Etika ini sebenarnya adalah etika orang Kristen. Dan mari kita boleh menjadi orang Kristen yang seperti dikatakan oleh firman Tuhan bagian ini. Mari kita menjadi orang yang mau untuk bekerja keras dan selalu bekerja keras. Apapun posisi kita, sebagai pekerja, sebagai seorang ayah, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang kenshuse, pokoknya apapun bidang kehidupan kita, mari kita menjadi orang yang mau untuk bekerja keras. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, kita harus ingat, perintah yang keempat memberikan satu batasan. Ini bisa dibilang satu dorongan, 6 hari lamanya engkau harus bekerja. Jadi ini dorongan atau perintah untuk bekerja. Jadi kalau kita tidak bekerja keras, itu kita sebenarnya melanggar perintah keempat ini. Tapi perintah keempat ini juga sekaligus memberikan batasan. Batasannya apa? Bekerjalah dalam seminggu itu maksimal 6 hari. Jangan lebih dari 6 hari. Kalau lebih dari 6 hari, maka akan ada kerugian-kerugian yang kita hadapi. Contohnya bangsa Jepang ini, mereka begitu semangatnya bekerja, sehingga dalam seminggu orang Jepang cukup banyak yang bekerjanya sampai 7 hari. Dan akibatnya di Jepang banyak sekali masalah-masalah sosial terjadi. Banyak orang Jepang yang stres, dan karena stres itu akhirnya bunuh diri. Banyak orang Jepang yang keluarganya berantakan. Ya bagaimana gak berantakan? Sebelum anaknya bangun, orang tuanya sudah pergi kerja. Dan orang tuanya baru pulang setelah anaknya tidur. Jadi gak ketemu ayahnya, gak ketemu ibunya. Kalau ibunya juga kerja. Sekarang sudah jadi masalah besar di Jepang juga. Kebanyakan anak-anak Jepang, khususnya anak-anak laki-laki di Jepang, itu dikatakan tidak memiliki sifat kebapaan. Karena biasanya bapak-bapak kan kerjanya dari pagi sampai malam,
jarang ketemu. Nah, mari Bapak dan Saudara, kita menjadi orang yang bekerja keras, tetapi kita menjadi orang yang bekerja keras dengan batasan. Mari kita mengatur sedemikian rupa, yaitu maksimal 6 hari dalam seminggu. Sehingga 1 hari bisa kita gunakan sebagai hari Sabat, hari untuk Tuhan. Nah, ini memang sesuatu yang tidak mudah, apalagi kita di Jepang ini sangat sulit sekali. Tapi mari kita berdoa. Mari kita berdoa supaya boleh ada terjadi perubahan di Jepang ini. Saya melihat di Jepang, khususnya di kota-kota besar, sudah mulai ada perubahan. Sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan Jepang, ya terutama memang masih perusahaan-perusahaan besar ya, itu sudah mulai menerapkan sistem kerja hanya sampai hari Jumat saja. Jadi hanya 5 hari kerja, Sabtu Minggu itu libur. Jadi sudah mulai terjadi perubahan seperti itu. Jadi kalau kita terus mendoakan, bukan tidak mungkin di Oarai ini pun, Oarai dan sekitarnya bisa ada perubahan. Bisa ada, kita tidak disuruh kerja di hari Minggu. Doakan. Dan kalau ada kesempatan, cari kesempatan yang baik juga untuk bisa diskusi, untuk bisa bicara dengan atasan kita, dengan sacok kita, ataupun dengan kojocok kita, untuk bisa mendapatkan perlakuan berbeda dibanding dengan orang yang lain. Orang yang lain memang mungkin harus disuruh kerja hari Minggu, tapi kita bisa mendapatkan perlakuan yang berbeda. Dua tahun yang lalu terjadi bencana. Besok kita akan yang memperingati 2 tahun terjadinya bencana besar di Jepang. Salah satu akibat dari bencana besar Jepang ini adalah kalau di daerah Tokyo, untuk mengurangi, karena PLTN di Fukushima itu hancur, maka pasokan listrik itu begitu menjadi sangat kurang. Tapi di Tokyo kan ada banyak pabrik, ada banyak perusahaan, gedung-gedung yang membutuhkan pasokan listrik yang sangat besar. Sehingga akhirnya jalan keluarnya kalau di Tokyo waktu itu adalah digilir, ada pemadaman listrik bergilir. Dan ada juga perusahaan-perusahaan yang tadinya sudah hari Sabtu Minggu itu libur, itu kemudian mereka dihimbau oleh pemerintah pusat untuk supaya pasokan listrik di hari kerja itu tidak terlalu besar. Mereka mengubah shift jam kerjanya di hari Sabtu Minggu. Jadi banyak waktu itu para pekerja di Tokyo yang selama ini hari Sabtu Minggu itu libur, mereka harus kerja di hari Sabtu Minggu. Tapi ada satu orang Kristen, orang G3 Tokyo, dia kena giliran harus kerja Sabtu Minggu. Semuanya, satu angkatan. Dia itu masih pegawai baru mulai kerja bulan 4. Itu kena harus kerja Sabtu Minggu. Padahal dia adalah orang yang aktif di dalam pelayanan. Wah, bagaimana Sabtu Minggu kerja? Dikasih liburnya hari Rabu. Tapi Rabu nggak ada gereja. Sabtu Minggu mereka bisa harus kerja. Jadi dia berdoa supaya bisa ada perubahan jadwal. Tapi ternyata jadwal nggak berubah. Lalu dia berdoa, bagaimana ya? Saya coba ngomong. Tapi saya baru masuk kerja. Masih muda, masih usianya baru lulus kuliah, jadi masih 22 tahun. Bagaimana bisa